Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wa bihi nasta'inu ala umri dunya wa din, wassalatu wassalam ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-mab'uth rahmatan lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau, wahai Allah, tiada daya ilmu yang kami miliki kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Maha suci Engkau, wahai Allah, pemilik ilmu otoritas yang berhak memberikan ilmu dan mencabut ilmu. Maha suci Engkau, wahai Allah, yang berhak memberikan kekuasaan dan mencabut kekuasaan. Maha suci Engkau, wahai Allah, yang memberikan nyawa dan juga mencabut nyawa manusia. Para pemirsa ETC TV dimanapun Anda berada, mari sejenak kita menenangkan hati dengan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur sekali pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih mengkaruniakan kita nikmat hidayah, inayah, taufik dan rahmatnya, sehingga kita berjumpa lagi di acara serial spesial Tadabbur bersama saya Arfatul Hidayat, dan tentunya nanti akan ditemani guru kita Ustadz Kamal Malawi. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah tidak terasa setengah dari Ramadan sudah berlalu. Mari untuk evaluasi, mengecek iman takwa kita. Kalau tidak ada perubahan, ada yang salah di 15 Ramadan pertama ini. Ada yang salah di 15 Ramadan awal ini. Artinya mungkin hati kita terlalu keras. Hati kita mungkin terlalu kaku, penuh kegelapan dengan dosa. Hati kita terlalu gelap dengan kemaksiatan. Hati kita terlalu gelap dengan kemunafikan, dengan penyakit hati, sehingga Ramadan ini sampai-sampai tidak bisa merubah, sampai-sampai tidak bisa menggugah, sampai-sampai Ramadan ini tidak ada artinya di mata kita. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang merugi di bulan Ramadan ini seperti yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, dan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah sucikan setelah bulan Ramadan ini berlalu. Barakallahu fikum. Dan telah hadir bersama kita Gurunda Ustadz Kamal Malawi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala Alhamdulillah sehat Ustadz ya. Alhamdulillah. Harus semangat ini Ustadz. Harus semangat kita Iya, ini. silakan disapa terlebih dahulu Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabina wa syafi'ina wa qudwatuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanalaka subhanallah ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa dimanapun berada, serta ikhwan, akhwat atau kaum muslimin muslimat, sambil nyantai rileks ya bersama keluarga tercinta. Kemudian ya kita membahas satu ayat, dua ayat, kemudian ayat ini nanti kita akan lihat, kita akan tinjau, dan kita membahas ayat-ayat tematik saat sekarang ini dengan fenomena yang luar biasa kejadian ini sengaja kita naikkan. Karena saat sekarang ini kita telah banyak berbicara A sampai Z. Kita mengatakan bahwa kita beragama Islam, tapi tanpa kita sadari juga terkadang kita juga menjudge, memvonis Islam sendiri, dan kita tidak pede dengan Islam sendiri. Bahkan Islam yang berkenaan tentang hukum-hukumnya itu selalu kita kerdilkan. Jadi kita selalu amputasi dengan syariat dan syiar Islam sendiri. Apa sebab semacam itu? Karena kita tidak paham dengan Islam, sehingga kita antipati dengan Islam. Melihat orang Islam itu dengan simbol-simbolnya, dengan syiar-syiarnya, kita terlalu cepat menjudge, kemudian kita mengkerdilkan Islam itu sendiri. Sehingga ada yang mengatakan Islam itu tertutup oleh
Islam itu sendiri atau pengikutnya atau orang yang beragama Islam. Jadi mudah-mudahan saat sekarang ini kita akan berbicara tentang Islam, kita akan berbicara secara mungkin global atau mungkin ini wawasan kita dengan membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus Islam, ya? Kenapa harus pilihan Islam? Kenapa Islam itu ada apa? Way of life, jalan hidup. Bagaimana jalan hidup? Bagaimana pengaturan dalam Islam? Ya, supaya kita paham makna Islam itu sendiri apa. Kemudian Islam itu tujuannya apa dan sebagainya. Nanti kita akan bahas dan kita ulas lebih menarik lagi. Tentu kita supaya kita kesannya ini tidak berbicara hanya sekedar senda gurau saja, maka sebuah pembicaraan apapun yang tidak ada dalam pembahasannya Al-Quran, maka sia-sia perkataan itu. Maka kita mau dialog kita ini berkelas, ya. Dialog kita ini kita cuap-cuap, kita berdialog, tapi yang kita bahas ini adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan ini menginspirasi ayat-ayat ini. Mudah-mudahan selamat menikmati dan kita akan mendengarkan bersama bacaan tentang keistimewaan Islam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz Arfa. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas sambutannya. Para hadirin mudah-mudahan bisa menangkap sedikit tentang tema kita yang akan dibahas pada malam yang berbahagia ini insyaallah. Berikutnya kita akan membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan ayat yang kita akan tadabburi pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah dan kita bisa mengambil mutiara-mutiara kehidupan yang menuntun kita ke jalan siratal mustaqim. Silakan disimak Quran surah Al-Maidah ayat 1 sampai ayat 3. Surah Al-Maidah ayat 1 sampai 3, 100 halaman 106. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن
الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dengan Al-Qur'annya. Ayatnya berbunyi, diharamkan bagimu, tepatnya pada ayat 3, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang terkecik, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridha Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, itu artinya. Berikutnya kita akan mendengarkan sedikit ulasan dari guru kita, Ustadz Kamal. Tafadhol Ustadz. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi tadi kita telah mendengarkan bersama, mudah-mudahan bacaan ayat Al-Quran itu meneduhkan hati kita. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa ansitu, dengarkan orang yang baca Quran, kemudian diam. Wa ansitu dengan uskutu itu berbeda. Wa ansitu itu artinya adalah diam, tidak bersuara, plus kalau bisa tidak bergerak. Jadi benar-benar fokus pada saat itu. Jadi bukan diam suara saja. Kalau uskut mungkin diam suara, tapi ini diam dari segi suara, diam tidak bergerak dan sebagainya sambil mendengar ayat lantunan ayat itu. Mudah-mudahan apa? La'allakum turhamun, supaya kamu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat sekarang ini sebuah fenomena. Kita akan berbicara tentang dari surat Al-Maidah ayat 3 ini, kita ambil dari Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan agama ini, kemudian aku telah cukupkan nikmatku dan aku telah ridho Islam ini. Nah, pertanyaan saat sekarang ini, berbicara tentang Islam ini sebuah tantangan tersendiri bagi kita orang Islam, bagaimana menjelaskan Islam ini. Karena bicara tentang Islam ini di Indonesia itu mayoritas. Ya, di Indonesia itu mayoritas Islam, tapi wallahualam apa permasalahan kita saat sekarang ini? Kok Islam
Seharusnya Islam itu adalah yang terbaik. Tuhannya satu, ya. Kemudian teladannya adalah Rasulullah satu, kitabnya juga satu, kemudian bahasa persatuannya juga satu. Kok bisa berpecah belah semacam ini saat sekarang ini? Ini kan permasalahan sebuah fenomena. Fenomena baru saat sekarang ini. Maka berbicara tentang Islam itu adalah berbicara tentang intelektual. Jadi cerita tentang Islam itu dia bukan hanya membahas tentang fisik saja, dia bicara tentang spiritual. Bukan hanya berbicara tentang dunia saja, dia bicara tentang ukhrawi, tentang akhirat. Bukan hanya berbicara tentang hal-hal yang sifatnya hanya mencerdaskan saja, tapi dia lebih kepada ulul albab. Cerdas tapi dipandukan oleh ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa saat sekarang ini Islam ini kok berada di bawah, ini pertanyaannya ini. Ya. Islam ini saat sekarang ini watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Saat sekarang ini Islam ini di belahan bumi manapun Islam itu berada di bawah. Bahkan di Indonesia sendiri yang mayoritas Islam saat sekarang ini juga berada di bawah. Jumlahnya banyak tapi nggak berpengaruh. Ini kan PR besar sama kita. Iya, Kalau memang Islam itu adalah telah kami sempurnakan agama Islam itu untukmu, kami cukupkan nikmati untukmu dan Allah ridho terhadap Islam ini. Kok saat sekarang ini orang yang Islam, orang Muslim tapi beragama Islam kok berada di bawah saat sekarang ini? Kira-kira kita ini kan evaluasi ini. Di mana kira-kira titik benangnya di ini kita harus evaluasi. Di mana biasanya umumnya kok bisa Islam ini seperti ini? artinya yang harusnya Islam itu tadi disampaikan dalam ayat bahwa sempurna, tapi kok malah apa artinya itu dia terbelakang. Iya. Padahal sudah sempurna. Iya. Sementara pada zaman Rasulullah SAW belum terlalu waktu awal-awal belum disempurnakan. Iya. Ya begitu Sat ya. Iya. Nah sekarang setelah disempurnakan, kenapa sebaliknya menjadi terbelakang? Iya. Gitu saya. Ya mungkin kembali ke pribadi Sat ya. Kembali ke pribadi. Iya. Jadi permasalahan saat sekarang ini Islam terbelakang itu agamanya atau individunya? Individunya. Individu ya. Ya. Jadi karena ini- kalau agama tidak mungkin. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman begini. Inna dina indallahil Islam. Islam. Artinya agama Islam ini sertifikasinya dari Allah langsung. Masya Allah. Bukan dari Nabi Muhammad. Iya. Dan ini berkaitan dengan ketuhanan. Iya. Artinya kalau sudah Allah yang menetapkan, ya tidak mungkin terbelakang. Iya. Pasti akan selalu terdepan gitu. Iya. Sat. Berarti bukan Islamnya. Sat. Iya. Ini kan permasalahan kita harus muncul saat sekarang ini. Persepsi orang saat sekarang itu apapun bicara tentang ya katakanlah yang kemarin sebelum Ramadan terjadi di Makassar, apa kejadian apa waktu itu? Bom. Iya. Apapun yang terjadi bicara tentang bom selalu Islam. bom terjadi, kemudian keputusan tidak ada sidang, tidak ada pengadilan, kemudian yang dijudge dan itu siapa pelakunya? Islam. Gitu ya. Iya. Kemudian opini pun terbentuk bahwa ternyata Islam itu brutal, Islam itu radikal. Ini permasalahannya keliru. Islam itu kan diambil falamma aslama wa tallahu lil jabin. Islam itu kan falamma aslama wa tallahu lil jabin, saat Ismail ya, Nabiuna Ismail ketika pada masih masih kecil waktu itu, falamma aslama, pasrah. Jadi orang Islam itu adalah agama Islam itu adalah Muslim, orang yang pasrah, maunya Allah itu apa gitu. Jadi kita saat sekarang ini adalah Islam itu adalah agama-agama bukan agama karangan, dia bukan agama-agama yang sekedar hanya hasil dari riset orang, kemudian dia agama-agama yang hasil karya orang lain mungkin. Islam itu dia agama yang sudah jelas. Dia bukan bukan agama-agama karangan, tidak. Dia agama ketetapannya jelas, yang disembah jelas, teladannya jelas, kitabnya jelas. Itu Islam itu. Jadi sehingga orang itu jelas. Kenapa saat sekarang ini kita justru mengalami fenomena yang unik? Nah, karena terkadang kita itu tidak mau kembali ke Islam secara totality. Maka ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara total. Nah saat sekarang ini kan kita berislam tapi enggak total. Maka bicara tentang Islam, yang penting ini ya, yang penting sekali adalah bicara tentang Islam itu adakan sebuah result. Jadi wahyu yang pertama sekali itu tentu berbicara tentang apa? Wahyu yang pertama. Iya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iya. Ini kan kalau orang sudah membaca itu kan berarti harus
dengan kecerdasan EQ kan, Iya, betul kecerdasan sekali, Ustaz. akal. Tapi sebelum ke situ, Ustaz, ini ada yang menarik, Ustaz. Apa itu? Dan ini 2 hari 3 hari ini trending di YouTube, Ustaz. Ya. Saya juga kan anak muda, Ustaz, ngikutin. Oh begitu. Iya. Dan juga di medsos, di Facebook, di Instagram, ada potongan-potongan cuplikannya itu trending. Ini bercerita tentang seorang Kristen, dokter, Iya. yang kemudian masuk Islam gara-gara corona. Oh iya. Ini menarik, Ustaz. Artinya tema kita kan malam ini Islam sebagai jalan hidup. Iya. Saya ingin sedikit mengulas kisah si perempuan dokter ini, Ustaz. Biar nanti dicoba dikaitkan dengan kenapa mesti Islam yang menjadi Islam yang menjadi tujuan hidup, pilihan hidup. Iya. Gitu kan. Ceritanya dia adalah seorang Kristen yang bekerja PNS di sebuah instansi kedokteran, dan dia menganggap Islam biasa aja. Bahkan sesekali dia berpikir bahwa kenapa kok ini orang Islam pakai cadar, udah kayak apa aja. Perempuan gak salim sama laki-laki. Katanya teman-temannya setiap hari dia ngeliat begitu. Kenapa sih? Bahkan ini kok keterlaluan banget sih. Apa sih ini sebenarnya kan? Dia belum tahu kalau ini adalah ajaran Islam. Dia hanya mengira bahwa kamu kok kayak gitu banget sih gitu. Di luar agama ini. Qadarullah wa ma syafa, Allah Subhanahu wa taala berikan ketetapan corona. Ya. Terjadilah apa yang dia lihat keseharian teman-temannya itu sebelum corona. Setelah corona, semua orang tidak boleh jabat tangan dan semua orang pakai cadar. Sekarang mau nyalakan mana? Sekarang orang mungkin dia bingung ini. Sekarang mau menyalahkan Islam padahal kita nggak boleh lagi. Akhirnya di situ dia berpikir. Iya. Lah, saya kan pernah lihat teman saya ini pakai cadar, pernah juga tidak mau salaman. Iya. Dia tanya, ini ajaran apa? Iya. Nah, dia memang tidak kepo, artinya secara profesional, pekerjaannya profesional, bukan agamis. Profesional. Dia tidak pernah nanya kamu agamanya apa enggak. Artinya ini kan diajarin agama tidak. Tapi setelah itu akhirnya dia cari tahu. Kenapa kamu pakai cadar dan kenapa kamu tidak mau salam sama laki-laki? Yeah. Dia bilang di agama Islam kita diajarkan untuk menutup aurat dan tidak bersentuhan kepada bukannya mahram. Akhirnya dia berpikir, wah ini agama luar biasa ini. Hanya karena melihat itu saja. Hanya karena melihat itu. Jadi gara-gara hanya corona. Karena cadar, kemudian gak bersalaman. Gak bersalaman. Artinya kan ini pilihan yang luar biasa. Dari situ dia semakin setiap hari kepo melihat YouTube. Oh gitu. Ya, tapi belum tahu Islam itu bagaimana dan lain sebagainya. Dan dia tidak punya namanya orang malu ya Satya. Artinya kita mau tanya-tanya kepada orang lain itu tentang agama kan malu, gengsi juga. Yeah. Dia merasakan itu, dia jujur, dia gengsi untuk menanya ini. Tapi Masya Allah Ustadz, setiap hari itu Allah itu kalau benar-benar ingin menjadikan Islam sebagai pilihan hidup kita, itu diarahkan. Sampai akhirnya dia itu kemudian bersyahadat tanpa sepengetahuan suaminya dan tanpa sepengetahuan anaknya, baik pun juga dengan orang tuanya. Dan bahkan setelah dia syahadat, dia itu sholat sembunyi-sembunyi Ustaz. Dan dia menghafalkan, bayangin saya dulu saat menghafalkan doa-doa sholat itu nggak bisa sehari Ustaz. 2 hari, 3 hari, bahkan lama itu ngafalinya doa-doa sholat. Kita dulu Pak SD. Dia ini karena sebelum corona dia masuk Islam. Pas corona, jadi sebelum corona dia masih bisa sholat jamaah. Sembunyi-sembunyi ke masjid, sembunyi-sembunyi ke masjid. Karena gak mau ketahuan sama temannya, gak mau ketahuan sama keluarganya. Ya menghindari pertempuran lah gitu ya. Akhirnya setelah corona, selesai. Tidak bisa ke masjid. Terpaksa dia harus sholat sendiri. Allah. Dan dia belum bisa baca Quran dan gak tahu. Akhirnya apa yang terjadi Ustaz? Dia hafalkan bacaan sholat-sholat itu semuanya dalam satu malam. Mau gak mau? Mau gak mau. Sebelum balik kerja, sebelum subuh datang, dari balik kerja dan sebelum subuh dia harus hafal semua bacaan sholat sampai dia bisa sholat. Dan dia hafal Ustaz, lancar. Masya Allah. Artinya tadi Ustaz, agama Islam ini sempurna. Dan ketika kita menjadikan dia sebagai tujuan hidup, selesai. Tidak perlu kamu takut dengan cengkraman suamimu, tidak perlu kamu takut dengan tuntutan orang tua, tidak perlu kamu takut dengan keterbatasan yang kamu miliki, tapi Allah yang akan tuntun kamu untuk menyelesaikan semuanya. Iya. Gitu Ustaz. Fama yuridillahu
Ayah dia. ayah dia yashah sadrahu lil Islam. Iya. Jadi itu tanda kebaikan itu adalah lega hatinya itu berbicara tentang Islam ini. Iya. Jadi bicara tentang Islam ini tentu seperti dokter tadi itu, makanya Islam itu selalu identik dengan akal dia. Akal. Iya. Contoh begini. Banyak ayat berbicara begini. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Walakin aktsaran nasi la ya'qilun. Itu menunjukkan apa? Jadi dalam Islam itu apa? Kebanyakan manusia itu tidak berakal. Apa maksudnya manusia itu tidak berakal? Karena level manusia itu yang membedakan manusia dengan hewan itu kan hanya akal. Akalnya. Iya. Makanya kebanyakan manusia itu tidak berakal itu seperti hewan karakternya itu. Iya. Yang mengontrol dia itu bukan akalnya tapi syahwatnya, nafsunya. Jadi dalam Islam itu apa? Upgrade akalmu. Maka wahyu yang pertama itu bicara tentang ikro. Kamu baca dulu. Artinya belum ada larangan ini, perintah ini belum. Tapi dalam Islam itu adalah yang dipentingkan dulu adalah kamu berilmu dulu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Berarti berilmu dulu. Wahyu yang pertama juga berilmu dulu. Jadi bicara tentang ilmu apa? Dalam Islam itu adalah bicara tentang keilmuan, ya, intelektual. Jadi orang Islam itu adalah orang intelektual. Nah, saat sekarang ini segala sesuatu hal sebegitu tingginya akal itu dalam Islam, tentu yang di atas akal lagi adalah wahyu, ya. Jadi begitu tingginya akal ini dalam Islam sehingga segala sesuatu hal yang mengganggu akal hukumnya haram. Bahkan orang yang tidak berakal pun hukum itu bisa berubah. Contoh. Ya. Betul. Contoh. Ini kita apa ya? Yang mengganggu akal umpamanya. Khamar itu mengganggu akal enggak? Betul, mengganggu khamar. Apa hukum khamar? Haram. Innal khamra wal maisir. Iya. Kemudian berbicara juga tadi tentang narkoba. Apa hukumnya? Haram. Kenapa? Karena mengganggu akal. Iya. Ya. Dan akal itu menjadi tumpul karena tadi narkoba tadi, karena khamar tadi, maka akal itu tinggi kedudukannya dalam Islam. Sehingga yang mengganggu akal itu hukumnya haram. Jelas? Karena dia mengganggu kestabilisan orang cara berpikirnya. Kemudian satu lagi adalah apa? Ketika orang itu gila, kira-kira orang gila itu gimana? Ya, dia terlepas dari kewajiban pertama. Terlepas dari kewajiban. Berarti dia berdosa nggak kalau nggak salah orang gila ini? Tentu tidak. Tidak. Kemudian bagaimana dengan anak-anak? Belum. Ada akalnya nggak? Ada. Masih dunia anak-anak itu dia kan terkadang akal dia itu belum seperti kan dalam umpamanya kan syarat sholat salah satu berakal gitu ya. Belum mencapai usia balik lah. Iya. Kemudian orang lupa. Bagaimana? Nah itu Islam itu sangat seperti objektif sekali Islam itu. Jadi ketika segala sesuatu hal yang mengganggu akal hukumnya haram. Bahkan ketika orang umpamanya seorang suami. Dia capek, marah-marah entah sama siapa di luar, pulang, sampai di rumah pulang, dia marah-marah sama istrinya. Tanpa sebab dan sebagainya. Dan dia langsung menjudge atau dia memvonis si istri tadi dengan mentalak. Saya tak jatuhkan kamu talak 3, tapi istrinya pun nggak tahu. Tapi ketika memutuskan perkara dia menceraikan istrinya, tapi pada saat itu dia bukan akalnya yang aktif, tapi marahnya. Iya. Jadi ulama mengatakan di situ nggak jatuh talak 3 tapi talak satu. Kenapa? Karena akalnya pada saat itu lagi bermasalah. Ini Islam itu. Agama yang saat sekarang ini agama-agama berkelas. Betul. Ya, orang yang semakin banyak seperti dokter tadi, dokter itu kan dia sudah terbiasa mengadakan riset. Iya. Dia sudah biasa terlalu mengadakan mengaudit atau audit forensik atau apa dan sebagainya, itu sudah terbiasa. Sehingga orang banyak kita ketemukan itu para penemu-penemu itu, bahkan profesor-profesor itu, dan mereka orang-orang itu ada penemu ini, mereka mendapatkan hidayah dan mendapatkan Islam itu. Jadi biasanya orang-orang yang semacam itu, bagi Islam itu dia agama-agama intelektual. Nah, kenapa Islam ini way of life? Ya, Islam ini adalah jalan hidup. Apa di dalam Islam ini yang tidak dibahas? Sains ada. Saya mau tanya ini Mas Arafa, apa dalam Islam itu yang nggak dibahas itu apa sih? Dibahas semua. Hah? Dibahas semua. Apa yang gak dibahas? Mau makan? Ada. Setelah makan? Ada. Mau berangkat sekolah? Ada. Mau berangkat ke rumah? Ada. Iya, mau masuk ke dalam toilet? Ada. Kemudian wajah kita mau lihat cermin? Ada. Mau pakai baju baru? Ada. Bahkan kita mau mendatangi istri ada doanya? Ada. Allah. Sampai ke situ Satya. Apa semuanya gak ada doanya? Semua ada doanya. Semua ada doa. Kita masuk rumah, keluar rumah. Jadi semuanya tidak ada yang tidak bisa lepas dari Islam. Jadi maksudnya begini. Bicara tentang Islam itu bukan hanya berbicara tentang akhirat. Bukan. Dia berbicara semua sisi kehidupan manusia.
Makanya falamma aslama wa tallahu lil jabin, pasrah total itu Ismail alaihissalam. Dia pasrah, Allah maunya apa dengan keputusan Allah. Jadi orang aslama itu Islam. Jadi orang Islam itu adalah orang yang mau Allah itu maunya apa. Sudah. Rasulullah itu mau apa, Al-Quran mau apa, selesai. Iya. Kenapa? Ini yang membuat Islam itu kuat. Yang permasalahan saat sekarang Islam terpecah belah itu apa? Bukan Allah maunya apa. Hah? Tapi Majikan gue maunya apa? Lo wani piro gitu ya. wani pironya itu Lo satu. masalah halal haram itu cinta. Ntar gue buat fatwanya nanti. Iya, iya, iya. Ini Ini yang belah itu. merusak Islamnya itu saat ya. Iya, Sehingga jadi- kemudian Islam ini bisa dihargai dengan dolar. Ini Ini yang bermasalah. permasalahannya. Jadi Dan akhirnya bukan oknumnya yang kena Ustaz ya. ya Kita yang sebagai orang Islam yang kemudian paham jadinya kena juga akhirnya. Kenapa Ya. kok Islam seperti ini, dan itu disamaratakan sama orang. harus tahu, Besar. harus tahu. Kenapa Islam ini la tajidanna asyadan nas adawatan lil ladzina amanul yahud wal ladzina asyraku. Di ayat yang lagi walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Memang ada orang-orang yang tidak suka dengan Islam itu akan ada. Jadi opini Islam itu selalu dicemarkan dia. Iya. Islam itu keterbelakangan. Bicara tentang Islam kalau sudah bom pasti identik dengan Islam. Bahwa teroris itu siapa? Islam. Jadi orang Islam sendiri pun opininya terbentuk, dia mencaci maki Islam. Berbicara tentang Imam Syafi'i sendiri mengatakan apa? Hukum cadar apa Imam Syafi'i? Imam Syafi'i sunnah. Hah? Imam Syafi'i menutup cadar itu hukumnya wajib. Oh iya, iya. Ini imam yang pada saat ini Yang dipergunakan di sini di Indonesia. artinya apa kita sekarang ini kita selalu menjudge tentang cadar atau mungkin masalah isbal atau dan sebagainya. Itu kan masalah teknis saja. Tapi saat sekarang ini, jadi ini kita mau jelaskan tentang Islam. Yuriduna ayutfu nurallah bi afwahihim. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ya, itu cara mereka itu. Jadi Islam itu memang pertama, kenapa Islam terbelakang? Kita tidak mengenal Islam. Dan kita orang Islam. Iya. Ini kita orang Islam tidak mengenal Islam. Nah ini kita cuap-cuap ini seperti ini apa? Kita orang Islam tidak mengenal Islam, kemudian kita sendiri alergi dengan syariat Islam. Ditambah lagi ada orang-orang kafir munafik yang menggunakan media-media, kemudian membuat opini-opini, kemudian stigma Islam itu menjadi buruk. Dan mereka sudah siap untuk menerkam itu. Iya, dan mereka menguasai itu. Maka saat sekarang ini bicara tentang Islam ini kita sebenarnya proud to be a Muslim. Bangga menjadi seorang Islam. Iya, bangga menjadi seorang Islam, betul. Iya. Karena kalau kita sendiri tidak bangga dengan apa yang kita yakini, bagaimana mungkin orang lain bisa menghargai? Kalau kita bangga saja, itu masih belum tentu. Apalagi kalau tidak bangga gitu. Iya. Jadi ini permasalahan-permasalahan yang muncul dengan anak-anak milenial. Oke? Anak-anak milenial. Gimana Sob? Ya, anak-anak milenial sekarang ini dia kalau sudah berbicara mau kemana, dia lebih pakai bangga mana? Iya. Ini penyakit. Banyak terjadi, Ustaz. Kalau dibilang, kamu mau kemana? Mau ngaji. Itu sembunyi-sembunyi. Gak mau ketemu sama teman. Kalau pamannya bilang, Mas kita kafe gimana? Itu ngajak. Oh. Ayo ke kafe yuk. Saya bayarin. Oh gitu ya. Ini penyakit sebenarnya, Ustaz ya. Pengajian, ngaji apa di sana? Pokoknya mengaji Quran atau menjadi hadis. Kira-kira gimana image anak muda sekarang ini? Yang ada ejekan yang keluar, Ustaz. Udah ngaji kamu. Soleh ya sekarang. Gitu. Tumben lo udah tobat. Padahal yang ngejek juga anak mudanya Islam. Iya. Yang mau pergi belajar juga Islam. Akhirnya yang tadi mau pergi belajar itu bisa jadi terhambat dan tidak jadi karena efek kata ejekan tadi. Iya. Jadi yang tadi itu tidak bangga dengan agamanya sendiri. Iya. Dan ujub-ujub ketika dia berurusan dengan sesuatu yang berkaitan dengan agama, dia baru bilang, "Oh, saya ini agama Islam kok." Lah gimana agama Islam? Orang sholat, orang piye toh? Jadi ada dalam Islam itu ada pemeran utamanya. Pemeran utamanya siapa? Iya. Ada penontonnya. Ada penontonnya. Oh, ada pemeran utama, ada penontonnya, ada sutradaranya enggak, Sat? Iya, tentu ada sutradaranya. Jadi saat sekarang ini kalau kita lihat itu dia bukan pemeran utama dalam Islam. Tapi cuma penonton saja. Bahkan ada juga bukan penonton, tapi itu komentator saja. Ini yang banyak ini, Sat. Komentator saja. Sekarang ini kalau mau pilih pemain, penonton, kalau nonton bola, atau komentatornya. Kira-kira 3 jenis ini ada nggak dalam Islam ini? Ya, mudah-mudahan yang nonton
hati-hati saya atau kita semua dan Anda semua itu bisa kena dengan sini. Saya ulangi lagi. Iya. Terkadang orang berislam itu, Anda Islam, pemeran utamanya, pemain utamanya, atau sekedar penonton, ya, atau komentatornya. Anda mau pilih mana saat sekarang ini? Bicara tentang puasa, begitu kan? Tumben lo puasa. Jadi dia Nah, ini komentator. Yang puasa iya, ini semacam itu. pemain. Iya, kemudian kena tumben lo lebaran. Lawang. Lebaran gimana? Hah? Lebaran. Kamu enggak puasa juga. Kemudian tumben lagi lebaran paling duluan. Apa dia jawab? Wong Islam. Wong Islam. Jadi kita sekarang ini semacam ini. Berbicara Islam itu hanya bicara tentang casing. Padahal Islam itu adalah yang pertama sekali hifzuddin. Dia hifzun nafas. Itu maqasid syariah dalam Islam itu. Jadi Islam itu apa? Menjaga. Ya, dia menjaga apa? Jadi hifzuddin, hifzun nafas, hifzul aql, hifzul mal. Itu benar-benar dalam Islam itu apa? Nyawa itu dijaga, harta itu dijaga, agama itu dijaga, keturunan itu dijaga. Jadi luar biasa, ada 5 poin itu dalam Islam itu. Jadi benar-benar dalam Islam itu ketika menerapkan Islam semuanya dijaga. Ketika dalam Islam, ya ini dalam Islam ya, kan ada terkadang opini begini. Bom. Sudah hitungan detik nanti sore keluar berita. Siapa yang dijudge? Islam. Artinya kalau kita umpamanya gini, itu sudah pasti, sudah pasti. Apa sih bahasa romantis yang sering kita sebut dalam sholat? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ya, sesungguhnya sholatku, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa matiku hanya untuk Allah. Seharusnya loyalnya ke siapa? Ke Allah. Tapi ketika terjadi pada saat itu, bam. Kemudian apa? Dia loyalnya bukan kepada Allah, tapi dia justru ikut mencaci juga, kemudian mencaci maki Islam. Apa sampai mengatakan apa? Gak usah terlalu mabuk agama lah. Ini kan penyakit. Virus jadinya. Nah, orang-orang hipokrit yang semacam ini tapi gak usah khawatir. Orang hipokrit munafik yang semacam ini zaman Nabi sudah ada. Oh, sudah ada. Sudah ada. Ini keturunannya saat ya? Ini keturunannya. Jadi kita akan selalu ketemu saja dengan orang-orang cara berpikir yang semacam ini. Sehingga itu kan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin apa ini maksudnya? Ya, pada hakikatnya dia merasa dia benar. Dia merasa bahwa dia tidak merusak. Dia merasa bahwa dia berada di jalan yang benar. Tapi pada saat yang sama dia tidak sadar bahwa yang dia merasa benar itu dia sebenarnya yang merusak Islam itu sendiri. Banyak. Tapi dia tidak tahu. Oh, ini banyak. Dan ini biasanya mainnya hanya di belakang. Ya. Kalau diajak diskusi, diajak ngobrol, orang-orang seperti ini biasanya tidak punya argumentasi yang kuat untuk diajak berbicara. Atau yang kedua, istilah sekarang diciduk. Kalau sudah diciduk baru. Oh gitu ya. Banyak ini kejadian-kejadian begini. Kalau di belakang dia menggembor-gemborkan segala macam, pas diajak untuk ngobrol, lah bingung mau ngomong apa jadi. Nah, ini berarti dia komentator apa nih? Komentator munafik malah. Jadi inilah kondisinya. Maka sahabat sekalian, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang yang mencari selain dari Islam ini agama, dia kan gak akan pernah mendapatkan itu. Orang yang mencari agama selain daripada Islam tidak akan pernah mendapatkan itu dia. Apa mendapatkan itu? Tidak akan pernah mendapatkan aturan main yang real. Dan tidak akan pernah mendapatkan agama yang sempurna. Seperti Islam itu gak ada. Seperti Islam. Iya. Dari bangun tidur sampai tertidur lagi, semuanya diatur. Semua ada aturan main. Nah, saat sekarang ini maka di dalam itu adalah Islam. Muslim itu adalah orang yang pasrah. Allah maunya apa? Maka Allah menjelaskan dari Al-Quran, ini haram, ini halal. Tapi ini juga menarik saat kalau disebutkan tadi bahwa Allah menjelaskan di dalam Al-Quran. Hebatnya Allah itu menyebutkan apa yang diharamkan. Jadi kan di dalam Al-Quran itu lebih banyak, di dalam agama Islam ini lebih banyak sesuatu yang dihalalkan daripada yang diharamkan. Oleh karenanya membaca Al-Quran itu tergantung siapa yang membaca juga. Kalau yang dia baca semua adalah illah atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia beranggapan, loh kok Islam ini penuh dengan aturan ya? Kita ke kiri ada aturan haram, kita ke kanan ada aturan haram, ada ke sini makruh, ada ke sini.
semuanya haram jadinya. Ini menurut saya keliru. Karena dia tidak memahami bahwa yang namanya pengecualian itu sedikit. Dan Allah menyebutkan itu dalam Al-Quran. Artinya yang Allah sebutkan itu hanya sesuatu-sesuatu yang haram. Selebihnya itu halal. Artinya agama Islam ini luas. Tidak hanya pada konteks haram itu saja. Selebihnya selagi belum diharamkan oleh agama ini, maka silahkan. Gitu. Jadi inilah yang terjadi. Ya. Kita sendiri pun terkadang mungkin semuanya butuh proses lah ya. Proses. Tapi proses juga kadang-kadang suka ada yang kurang ajar. Apa itu? Masih proses tapi otaknya udah nyalahin orang. Oh gitu. Jangan. Nah terkadang kan ini kan baru tingkat pemula. Baru hijrah tingkat pemula, kemudian belajar. Nah dia ini juga beranggapan bahwa Islam jalan hidup, Sat. Kalau orang-orang begini nih, Sat, bagaimana? Mau diapain ini, Sat? Ya terkadang orang semacam ini pun juga, ini pada dasarnya dia baik ya. Ini semangat belajar agamanya maksudnya baik. Iya maksudnya baik. Bahwa Islam itu adalah agama yang memang agama wahyu. Dia bukan agama karangan. Dia sudah selesai semua. Sehingga dia baca al-yauma akmaltu lakum. Allah telah sempurnakan agama ini. Sehingga orang-orang Yahudi itu ketika mereka dikatakan, ya Ibnu Abbas mengatakan itu, kalau ayat ini turun sama kami, saking dahsyatnya, dan mereka orang Yahudi itu paham juga kesempurnaan agama ini. Kalau ayat diturun sama kami akan jadikan ini hari ini, kan itu kan hari pada saat itu di antara kedua hari Lebaran itu. Jadi ayat ini kalau turun sama kami akan menjadikan hari ini adalah hari pesta pora, hari Lebaran, hari bersyukur. Karena dahsyatnya ini. Jadi kok orang Yahudi begitu dahsyatnya dia, karena nggak lama setelah ini Rasulullah SAW meninggal. Jadi subhanallah. Bagaimana kita bisa mau melukai orang lain? Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Sementara dalam Islam sendiri kalau kamu nanti ketemu jalan dan ketemu kamu di situ duri, geser itu duri itu. Jadi hanya hal yang kecil, duri pun kita jaga, ada orang lewat atau tidak lewat, itu kita jaga. Bagaimana Islam itu hal yang kecil pun dia tetap ada aturan mainnya. Bagaimana luar biasanya. Apalagi pada saat itu misalnya membunuh, kemudian opini stigma dimunculkan bahwa Islam itu ekstrim dan radikal. Ini yang terjadi. Maka kita harus jelaskan ini. Kita oke lah, kita tidak terlalu banyak membahas tentang itu. Tapi kita sekarang ini mau menjelaskan ini loh Islam. Islam itu adalah agama aturan main. Kapan? Ketika kamu sudah pasrah Allah maunya apa. Allah memerintahkan sesuatu, adakan riset. Kenapa Allah pada saat itu memerintahkan sesuatu? Allah merintahkan kita puasa. Berarti ada nggak yang nilai plusnya dalam puasa ini? Ada tentunya. Ada. Iya. Berarti kan Allah membuat kita sehat kan? Ruh kita pada saat itu pada saat itu ruh kita kasih konsumsi, kita kasih makan. Pada saat itu Allah laparkan dahaga kan kita sekarang. Jadi setiap segala sesuatu yang Allah perintahkan pasti ada nilai positif di dalamnya. Kalau Allah mengharamkan, tadi seperti tadi itu. Ya, hurimat alaikumul maitat wad-damu wal amal khinzir. Allah haramkan itu. Iya. Berarti kan ada kan riset enggak? Iya, ada ya. Pasti ada mudarat di balik semua itu. Berarti kalau Allah sudah haramkan semacam itu, ada kan riset di situ. Berarti ada nilai positif negatif yang di dalam itu. Ada. Ada kan? Berarti Allah mau ngapain di sini? Memberikan benefit juga kepada kita, manfaat. Iya. Jadi perintah Allah itu adalah untuk kebaikan manusia karena ada nilai positif di dalamnya. Larangan Allah di situ adalah sesuatu hal yang membahayakan manusia. Karena ada sesuatu hal yang negatif di dalamnya. Berarti perintah Allah untuk kebaikan manusia. Larangan Allah untuk kebaikan manusia. Maka disebut namanya Ar-Rahman. Allamal Quran. Allamal Quran. Kenapa kalimat pertamanya Ar-Rahman? Karena kasih sayang Allah. Larangan dan perintah semuanya kasih sayang. Kasih sayang Allah. Bicara Islam itu tidak berbicara, dia bicara dalam Islam itu dia bicara Al-Quran. Kalau Al-Quran mengatakan begini, Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Jadi apa itu maksudnya? Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Al-Quran ini kami turunkan itu bukan menyebabkan kami itu merasa susah jadi berat, bukan. Dia apa? Illa tadhkiratan liman yakhsha. Al-Quran itu datang sebagai peringatan bagi orang yang yakhsha, takut.
Lihat kalimat yakhsha di sini. Masya Allah. Dalam sekali ini kalimat yakhsha ini, Ustaz. Berbeda nggak dengan yakhaf? Berbeda. Apa bedanya? Masih ingat nggak kira-kira? Kalau Ini kan yakhsha yakhaf sama-sama takut kan? Iya, sama-sama takut. Gimana kira-kira? Biar pemirsa ini tahu. Oh, Maksudnya gitu. kok dasar seperti itu Islam itu? Artinya kalau yakhaf ini, Ustaz, ketakutannya apa ya? Yang akan didapati itu mungkin berupa azab atau ini berupa ketakutan duniawi mungkin. Ya. Tapi kalau yakhsha itu adalah ketakutan ketakwaan. Takut akan Allah dan rindu akan Allah dan merasa akan adanya Allah. Iya. Itu. Oke. Saya tambahin lagi. Iya. Yakhaf ini begini, ketika kita lihat di situ ada serigala. Oke. Takut nggak kita? Takut. Kita datang. Menghindar nggak kita? Menghindar. Makan nanti. Hah? Nanti dimakan. Makanya innama yakhsyallahu min ibadihil al-ulama. Kenapa? Innama yakhsyallahu, yakhsha itu kenapa ulama? Iya. Orang-orang alim. Kenapa juga di situ tidak bilang innama yakhaf gitu ya? Ini penting supaya kita paham dan nanti kita Islam. Jadi innama yakhsyallahu min ibadihil yakhsha itu artinya apa? Takut sama Allah. Tadi yakhaf tadi kan takut sama serigala. Iya. Berarti kita menghindar. Menghindar. Sudah. Tapi kalau yakhsha kita takut sama Allah tapi rindu. Rindu mendekatkan. Kangen, takut, kangen, rindu. Gimana bahasanya itu? Karena nggak bisa, memang bahasa Indonesia itu nggak bisa mewakili bahasa Arab. Memang. Betul. Jadi ini dua kalimat ini yang berbeda. Artinya inilah Islam itu. Jadi Al-Quran itu, jadi bukan membuatkan kita berat. Jadi aturan main yang di dalam Islam berupa di Al-Quran itu, pada dasarnya itu apa? Kebaikan untuk kita sendiri. Baik. Dia peringatan untuk orang yang takut. Yang takut. Jadi kalau tadi yakhaf berarti takut yang menjauhkan. Kalau yakhsha ini takut yang mendekatkan. Iya, takut tapi dia rindu kan. Saya takut sama Allah tapi saya rindu, kangen. Gitu ya. Mau tiap hari curhat sama Allah. Jadi itulah ayat, itulah yang amusing dan menyebabkan siapa? Umar bin Khattab masuk Islam. Islam. Goncang jiwanya pada saat itu. Kok ada ayat seperti ini? Iya. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ar-Rahman 'alal arsyis tawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta. Ini ayat-ayat luar biasa sekali. Ayat luar biasa ini, Ustaz. Ini ayat-ayat yang luar biasa sekali. Ini loh Islam itu. Jadi terkadang kan kita bicara Islam memberatkan. Tidak. Berbicara Islam itu kan bicara tentang keimanan. Jadi berbicara Islam jangan selalu berbicara neraka juga. Iya, cuma permasalahannya juga begini. Terkadang kita juga sih yang membuat pembicara ini juga membuat orang-orang yang baru belajar Islam itu takut. Iya. Ya? Baru belajar Islam yang disampaikan, kamu masuk neraka, kalau kamu gak sholat neraka, kalau kamu masuk neraka. Ujung-ujungnya neraka semua. Ini permasalahan terbesar. Iya. Kita tuh berbicara tentang surga neraka. Syirik, bid'ah. Jadi kita tuh gak mengenyangkan audiens itu. Karena berbicara ini penting, kita harus jelaskan ini kepada audiens itu tentang itu. Itu bagus. Tapi jarang yang muncul pada saat sekarang itu, Islam itu berbicara tentang sains. Iya. Biasanya orang kalau udah bicara sains, itu akalnya terupgrade. Kalau sudah akalnya kenyang, logikanya kenyang, baru keimanannya, ujung-ujungnya hidayah muncul. Dan ini jarang dibahas. Yang dibahas itu nggak lain tentang, dan bukan itu adalah hal-hal yang menakut-nakutin terus. Dan itu penting, emang kita nggak hanya bicara tentang surga, kita juga bicara tentang neraka. Jadi Islam itu seakan-akan menyeramkan. Padahal Islam itu apa? Agama yang sangat indah sekali. Yassir wala tu'assir. Maka permudahlah, kalau kamu bicara tentang Islam ini, permudah. Jangan kamu persulit, tapi jangan dipermudah. Nah, hadirin sekalian, ini luar biasa sekali bicara tentang Islam yang saat sekarang ini. Kita sendiri beragama Islam, tapi kita juga tidak suka dengan syiar-syiar Islam itu sendiri. Padahal berbicara tentang Islam adalah ilmu, berbicara tentang ilmu Islam itu adalah bicara tentang masa lalu, saat ini, dan masa depan. Bicara tentang Islam itu adalah kompleks, semua keilmuan di sana. Anda mau bicara apa? Yang dibahas dalam Islam. Semua ada dalam Islam. Semua dalam Islam. Cuman permasalahannya begini, Ustaz. Ada saudara-saudara kita Islam. Tapi sekarang ini kan yang menjadi permasalahan itu, Ustaz, kadang-kadang kita menilai keislaman itu karena keturunan juga. Jadi Islam keturunan. Yang kedua, ada bentuk Islam yang benar-benar itu dia dapat hidayah. Seperti misalnya Pak Ibu dokter tadi yang kita cerita bahwa dia
mencari bagaimana Islam itu sebagai agama yang komplit, sempurna, Iya. dan kita jadikan jalan hidup. Iya. Nah kadang-kadang nih Islam yang keturunan itu tidak menyadari dan susah untuk mendapatkan hidayah-hidayah dan bahkan ragu terhadap Islam itu sendiri. Iya. Kenapa? Karena dia tidak merasakan bagaimana susahnya, bagaimana mencari, bagaimana menembus hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia sendiri ragu terhadap agama Islam itu sendiri. Ya. Ada ini satu kejadian seperti ini. Berbeda dengan orang yang kemudian innallaha yahdi may yasha. Artinya Allah yang memberikan hidayah kepada yang dikehendakinya. Lalu kemudian dia benar-benar mendalami Islam itu, belajar ngaji dari nol dan sebagainya. Nah, yang permasalahan seperti ini bagaimana Ustaz? Iya. Ini kan seperti ayatnya begini. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kan ada pertanyaan begini. Nanti kan juga dapat hidayah juga. Iya, yang penting emak gua ngaji lah. Iya. Lu kayak engkong di masjid aja. Dia lupa bahwa di situ ada walladzina jahadu. Iya. Ada usaha, ada ikhtiar mau menuju ke sana. Nah ini kan permasalahannya orang-orang yang tadi itu Ustaz, yang keturunan-keturunan ini yang kan keturunan begitu ini selalu begitu. berpendapat semacam itu. Selalu berpendapat bahwa tidak penting dan it's biasa gitu loh. Ini bukan sesuatu yang amazing bagi mereka. Nah sementara orang luar Islam itu menilai di situ. Iya. Sholatnya, ngajinya, Iya. akhlaknya, dan Iya. ini biasanya yang melakukan seperti ini orang-orang yang hijrah tadi itu. Iya. Atau yang dapat hidayah itu. Iya. Jadi memang terkadang orang-orang yang kayak kita ini memang keturunan ya, Islam keturunan. Sehingga Islam itu terkadang datar saja. Tapi yang justru yang membedakan itu adalah keilmuan. Sementara orang-orang itu yang sampai menangis, terharu, ya Allah, ini aku sudah menemukan yang selama ini aku was-was, aku takut, aku semua ternyata terjawab di sini. Dan aku heran. Jadi pernah waktu itu seorang mu'alaf bertanya. Aku bertanya, jadi sebelum dia masuk Islam, dia bertanya kepada semua tokoh-tokoh agama. Ketika dia menjadi semua tokoh agama yang kutanya itu, hampir dari semua agama yang aku tanya itu, ya tokoh-tokoh yang aku tanya itu, mereka selalu berbicara. Para tokoh itu berbicara dengan versi mereka masing-masing. Mereka masing-masing. Dengan opini mereka masing-masing. Artinya dia hanya menggunakan logika kalau logika begitu, saja. Iya. Tapi katanya, ketika aku ketemu dengan salah satu tokoh Islam, aku bertanyakan pertanyaan yang begitu banyaknya, dan mereka selalu menunjukkan semua apa yang mereka jawab, itu selalu tunjukkan tentang ini Al-Quran, ini tentang, semua pertanyaanku selesai dengan Al-Quran. Artinya tidak menggunakan logika dan bukan perkataan manusia. Iya. Ini adalah terkait semua yang dipertanyakan, jawabannya adalah ada di Al-Quran. Sehingga aku heran, ini agama apa kok semua persoalan dari hal kecil semua terjawab semua. Betul. Beda dengan hal-hal yang aku tanya dengan beberapa tokoh-tokoh tadi, mereka menjawab itu dengan versi mereka dan mereka tidak bisa menunjukkan itu dengan pertanyaanku. Tapi pertanyaanku yang begitu banyaknya aku berondong kepada Islam, berondongkan kepada si tokoh muslim ini. Ketika aku bertanya, semua dia jawab itu dengan Al-Quran, hadis dan sebagainya. Jadi ternyata Islam itu memang benar-benar solusi kehidupan. Betul. Iya. Jadi dia memberikan jalan terbaik, dia memberikan solusi. Ini loh caranya. Sampai begini. Yang saat sekarang ini ada satu-satunya ayat ya yang termasuk Rasulullah itu biasanya kan ketika menerima wahyu Rasulullah memberikan contoh gitu kan. Umpamanya dapat menerima wahyu salat, sallu kama ra'aitumuni usolli, atau tentang haji dan sebagainya. Khudhu anni manasikakum. Jadi Rasulullah menjelaskan itu. Ya. Tapi ada satu-satunya ayat yang pada saat itu wahyu itu turun kepada manusia. Ketika wahyu itu turun kepada Rasulullah SAW, tapi Rasulullah nggak diberi kesempatan untuk menjelaskannya itu. Dan itu penjelasan tentang harta. Jadi dalam Islam itu sampai harta pun dibahas secara detail. Ketika orang itu sudah meninggal dunia, harta itu dikembalikan ke Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang membaginya dengan cara Allah. Kenapa? Pembagian harta itu sangat sensitif sekali. Ini penting sekali Ustaz. Menarik kita bahas ini. Artinya memang ketika ayat ini turun, Allah tidak memberikan kesempatan ya bisa dibilang kepada Rasulullah untuk kemudian memperincikan ayat ini. Kan angkanya langsung dari Allah. Karena ayatnya turun sesuai dengan angkanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Langsung dari Allah. Ini menarik. Karena ketika kita berbicara harta, ini juga terjadi banyak sekali sengketa persaudaraan,
anak dengan orang tua, saudara, dan lain sebagainya. Itu terkait dengan harta, teman, bisnis, dan sebagainya, pembagian waris. Iya. Tapi ternyata di dalam Islam itu bahkan Rasulullah pun sendiri tidak diberikan kesempatan. Artinya bukan berarti Rasul tidak mampu. Iya. Tapi Allah lebih tahu tentang harta ini. Iya. Dan Allah yang maha menetapkan tentang Iya. ketetapan dan pembagian seluruh harta ini. Iya. Ini luar biasa sekali. Agama apa yang menjelaskan semacam Agama ini? apa yang menjelaskan ini? Hah? Masya Allah. Sampai mohon maaf ya pemirsa. Sampai begini, yas'alunaka 'anil mahid. Mana Rasulullah SAW dulu mengadakan riset. Kenapa? Kul huwa wa yas'alunaka 'anil mahid. Kul huwa adzan fa'tazilun nisa'a fil Fil mahid. mahid. Apa dulu Rasulullah mengadakan sebuah riset menggunakan kenapa darah haid itu kita tidak berhubungan, tidak boleh berhubungan ketika pada saat istri lagi Iya, iya. haid. Masya Apa Rasulullah pada saat mengadakan sebuah riset darah haid itu tidak boleh dan sebagainya? Luar biasa. Artinya Islam itu semuanya memandunya supaya Mhm. Islam itu bersih, engkau bersih. Si istri Bersih. bersih. Ada sesuatu hal yang pada saat itu kul huwa adzam fa'tazilun nisa fil Fil mahid. wala Wala taqrabuhun. taqrabuhunna hatta yatahurna. Artinya memang menjaga kita semuanya. Dan ini sudah Allah atur sedemikian rupa. Walaupun saat itu belum ada alat yang secanggih saat sekarang ini. Dan Iya. tahu mudarat daripada darah itu. Iya. Fa'tazilun nisa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yatahur. Artinya Allah tahu kalau kamu sentuh ini akan memberikan mudarat kepadamu dan juga kepada istrimu. Iya. Maka jangan pernah sentuh. Iya. Dan agama apa tadi Ustaz? Agama Agama apa yang membahas sampai sedetail ini? Kalau bisa dibilang ini inti daripada inti course of the course. Bahasa sekarangnya begitu Ustaz ya. Ya, begitu. Iya. Jadi subhanallah. Subhanallah. Jadi Subhanallah. yang Maha kita suci Allah, subhanallah. kita tunjukkan nanti apa namanya? Sehingga apa namanya? Orang kafir itu, orang Yahudi mengatakan ketika turun ayat ini, kalau ini turun kepada kami akan menjadikan hari ini adalah hari lebaran sama kami. Karena al-yauma akmaltu dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam ad-dina. Jadi Artinya Allah sudah ridho ridho terhadap Islam ini Islam. sebagai agama ini saat sekarang ini. Jadi kok orang Yahudi itu kok bisa paham sampai dia mengatakan kami akan jadikan turunnya ayat ini di sini, kami akan jadikan hari ini adalah hari Id. Hari lebaran untuk mereka. Artinya dia sangat betapa bahagianya begitu Ustaz. Iya. Aidon itu kan apa namanya kebahagiaan ya, Iya. merayakan. Iya. Ya. Merayakan kebahagiaan. Iya. Tapi ada statement begini Ustaz. Islam ini saya sering dengar statement ini Ustaz, dan kayaknya menarik karena tema kita adalah Islam sebagai jalan hidup. Iya. Statement ini sangat sering diputar dan bahkan di media-media juga orang ini kita tidak boleh nyebut nama tentunya, tapi ada ya. Dan mudah-mudahan para pemirsa yang menonton tahu statement ini. Islam itu tergantung dari mana kamu memasukinya. Ketika kamu memasukinya melalui jalan yang lembut, maka engkau akan mendapati Islam itu lembut. Ketika engkau memahami Islam dari orang yang radikal, maka engkau akan jadi radikal. Iya. Ketika engkau memahami Islam itu dengan yang rahmatan lil alamin, maka engkau akan menjadi umat Islam yang rahmatan lil alamin. Ini menarik kalau kita bahas Ustaz. Iya. Ini Boleh kita bahas. bagaimana pendapat antum ini Ustaz? Iya, jadi begini, kita harus paham ya. Kalau begini kan artinya Islam itu dikatakan sempurna tapi banyak pilihan. Iya. Karena dia sebelah kiri radikal, sebelah tengah rahmatil alamin, sebelah kanan apa tadi itu? Artinya Islam jadinya berbagai macam bentuk. Iya. Padahal kan inna dina indallahil Islam, satu Islam Iya. itu. Bukan ada Islam ini dan itu. Iya. Semua Islam dari Arab sampai ujung Papua sana Iya. Islam, nggak ada yang lain-lain gitu. Ustaz. Iya. Bagaimana itu Ustaz? Jadi begini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil Lil alamin, alamin. Sudah jelas. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil rahmatan lil alamin. alamin. Berarti Rasulullah itu diurus untuk apa? Rahmatan lil Lil alamin. alamin. Rasulullah itu kan begini kan. Rasulullah itu kalau punya anak-anak, melihat anak-anak, itu selalu membelainya dan menciumnya. Iya. Dan kalau melihat sesuatu hal yang janda atau melihat yang yatim, dia selalu menyayanginya. Sudah? Itu bicara Rasulullah itu pernah dihina nggak? Pernah, Dicaci? pernah, Dimaki? pernah, Diteror 24 jam ingin dibunuh? pernah. Pernah. Jadi apapun yang berkenaan tentang Rasulullah, tentang kepribadian Rasulullah itu dia sabar. Mm-mm.
Ya, jadi mau membahas tentang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, Islam itu moderat. Dia mengatakan Islam moderat. Hei, tunggu dulu. Ada satu sisi di mana Rasulullah SAW itu memimpin berapa banyak pertempuran di pimpin Rasulullah. Emang kalau ketika bertempur di pimpin Rasulullah, Islam moderat, ketika Rasulullah bertempur itu Rasulullah cubit-cubitan. Apa sebut ketika Rasulullah memimpin pertempuran Islam itu disebut ekstrim? Ya, tergantung. Artinya Islam itu dia bukan seperti pemahaman yang sekarang ini. Wah, Islam ini moderat, ini Islam abangan, ini Islam ekstrim, ini Islam Nusantara. Islam Nusantara. Terus apa lagi? Ini Islam Salafi dan sebagainya. Wahabi. Ya Wahabi dan sebagainya. Bukan itu, Ustaz. Nah, bukan itu. Jadi Islam itu memang bukan. Jadi pada dasarnya Islam itu dia bukan ini Islam modern, ini Islam ekstrim, ini Islam. Jadi kita sekarang ini sudah terbentuk, termakan opini semacam itu. Kenapa? Karena jumlah mayoritas Muslim di Indonesia itu banyak. Maka bagaimana supaya mereka jangan bersatu? Mereka harus dipecah-pecah. Dipecah-pecah. Padahal Islam itu sesuai dengan kondisi. Dia dengan kondisi. Maka jadi dia itu bermisalkan seperti apa? Lebah. Betul. Dan ini juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Terus lanjutannya tarahum ruka'an sujada yabtaguna. Artinya keras terhadap orang kafir yang mengganggu kita, yang kemudian menghalangi kita. Tapi ruhama bainahum, kita sesama orang-orang yang non muslim, kita juga saling menyayangi kok. Tapi ada batasan. Kalau sudah masuk dalam akidah, tidak ada toleransi. Tapi kalau di luar masih itu, hubungan sosial oke. Karena Rasulullah juga sebelum meninggal, beliau juga masih mempunyai ikatan perjanjian dengan seorang Yahudi. Digadaikannya baju besinya beliau, Ustaz, ya. Ini kan contoh bahwa Islam itu rahmatan lil alamin itu. Tapi ini sering dijadikan kelompok satu lagi, bahwa tidak apa-apa kita misalnya sholat di gereja, selawatan di gereja, berdoa di gereja, terus juga menjaga gereja, nggak apa-apa, kita rahmatan lil alamin kok. Nah, ini yang error itu semacam batas itu Islam itu batasnya ada. Tidak termasuk di yang tadi bahwa asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, enggak termasuk. Ya, ini bagaimana itu, Ustaz? Terkadang kita ini terlebih-lebihan dalam mengartikan bahwa ingat ya, Islam itu dia sama siapapun welcome. Tumbuh-tumbuhan, hewan, apalagi sama manusia yang pada saat itu enggak seakidah dengan dan sebagainya, semuanya dalam Islam itu welcome semua. Tapi ada batas-batasnya. Iya. Dan Islam ini datang, sekarang paradigma yang ditanamkan, Ustadz, ya. Bahwa Islam itu datang dengan peperangan. Mereka mengambil contoh misalnya begini. Konstantinopel itu dibebaskan dengan peperangan terbesar. Karena memang pasukannya juga pasukan terbaik, ya. Dan kemudian sampai sekarang ini diakui bahwa itu adalah kekuasaan Islam. Juga misalnya peperangan-peperangan lain. Bahwa Nabi Muhammad SAW datang ya dengan berdarah, artinya dengan pertumpahan darah. Padahal Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah datang, ya. Ini sebenarnya saya pelan-pelan saat ya, karena ngomongnya harus hati-hati saat ya. Rasulullah datang tidak ujub-ujub menantang perang. Selama beliau tidak diganggu. Tapi yang jadi masalah ketika Nabi Muhammad SAW mengimplementasikan apa itu Islam, lalu kemudian diganggu. Anggotanya kemudian dihukum mati, yang ikut sama beliau kemudian dijadikan tawanan. Bilal bin Rabah kemudian dijemur di padang pasir dan lain sebagainya. Artinya bukan Nabi Muhammad yang memulai. Artinya kalau di dalam Quran surah Al-Baqarah bahwa wala taqtuluhum hatta yuqatilukum fi. Jangan kemudian kita memulai peperangan itu sampai kemudian peperangan itu dimulai duluan sama mereka. Dan inilah Islam yang tadi itu, Ustaz, ya. Bagaimana itu, Ustaz? Jadi dalam Islam itu begini, sampai dalam kode etik pertempuran kita paham ya. Islam itu ketika Rasulullah bertempur, itu berbeda dengan pertempuran sekarang. Rasulullah itu bertempur itu lebih menggunakan strategis. Artinya membuat itu musuh itu shock. Ketika mereka menyerah, sudah selesai. Karena tujuan Rasulullah itu bukan membunuh sebanyak-banyaknya. Bukan membunuh. Tapi dia membuat shock.
Iya betul. Jadi pada saat itu beda dengan saat sekarang ini. Sekarang ini memang membunuh sebanyak-banyaknya. Jadi Rasulullah itu pada saat itu ketika dia mengepung, ketika mengatakan ada sebagainya, dan pada saat itu musuh sudah menyerah, Rasulullah sudah berhenti. Jadi bukan membunuh pada saat itu. Bahkan ketika pada saat mereka terluka dan jadi tawanan harus diobati. Diobati. Jadi sampai semacam itu dalam Islam itu. Jadi tujuan peperangan dalam Islam itu bukan untuk membunuh. Jadi untuk apa? Izzah. Untuk harga diri, untuk mempertahankan diri. Dan tapi ada satu sisi memang Rasulullah mengadakan ekspansi besar-besaran pada saat itu, bisa diantaranya ada perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu 3.000 melawan 200.000. Kenapa pada saat itu? Karena utusan Rasulullah memang dieksekusi telinganya, disembelih pada saat itu sehingga Rasulullah murka dan sebagainya. Jadi dalam Islam itu pertempuran pun itu bukan membunuh sebanyak-banyak. Jadi ada tata cara, tata krama dalam Islam itu. Jadi ini luar biasa sekali Islam itu. Yang saat sekarang ini terkadang begini, hadirin sekalian, bahwa memang waktu kita terbatas saat sekarang ini ya. Kita pelajari lagi Islam. Untuk mempelajari Islam ini, Rasulullah itu memang terkadang menjelaskannya itu 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah. Perjalanan itu terlalu panjang. Gak mungkin kita waktu cuma 45 menit, 1 jam ini kita menjelaskan tentang Islam. Kita hanya membicarakan tentang secara framing saja, bentukan Islam itu begini loh. Cara berpikir Islam itu begitu. Kalau mau lihat Islam, jangan lihat pada saat itu personilnya. Ya, jangan melihat individunya. Kemudian lihat bagaimana apa pijakan dasar dalam Islam itu apa. Ternyata Al-Quran. Yang disembah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Teladannya siapa? Makhluk yang sempurna, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mau melihat Islam itu. Jadi bukan saat sekarang ini mau melihat personil-personilnya. Dan saat sekarang ini kita lemah dalam hal ini. Terutama banyak orang Islam sendiri yang gak mengenal Islam, ditambah lagi orang munafik, ditambah lagi orang kafir yang membuat stigma-stigma, sehingga Islam itu kita alergi. Saat sekarang ini orang kalau sudah berbicara tentang Islam, kok Islam ini ada Islam, dia Islam, tapi berpikiran Yahudi. Ada orang Islam, tapi cara berpakaiannya ke barat-baratan. Iya. Ada Islam, tapi cara model rambutnya, gayanya itu ke Korea-Koreaan. Iya. Jadi dia gak pede dengan Islam. Iya betul. Artinya dia Islam, tapi memakai casing orang lain. lain. Tapi Islam punya cara lifestyle sendiri gak? Punya lifestyle sendiri. Walibasut taqwa dzalika Islam itu punya gaya tersendiri. Islam itu punya cara berpikir sendiri, cara sikap sendiri. Sehingga pada saat itu rontok itu Persia dan Romawi pada saat itu. Kenapa? Karena peradaban yang dibentuk di dalam Islam itu. Betul sekali. Ya, kesempurnaan dalam agama Islam itu, sehingga pada saat itu mereka iri dengan ini ya, agama apa ini? Iya. Kok bisa semacam ini kesempurnaannya? Jadi Islam itu pada dasarnya adalah agama akhlak. Ujung semua dari semuanya itu adalah bagaimana Islam itu apa? Menjaga akhlak. Apa itu tadi? Menjaga agama, menjaga nafsu atau menjaga jiwa, menjaga harta tetap terjaga. Kemudian apa lagi tadi? Menjaga keturunan. Itu penting-penting sekali. Betul. Jadi Islam itu adalah agama yang menjaga itu semua. Sehingga maqasidus syariah nanti larinya ke sana semua. Jadi banggalah kita dengan Islam. Bahwa Islam itu bukan hanya bicara tentang neraka, surga. Kemana-mana ustadznya bawa bunga Kamboja terus. Tidak. Jadi Islam itu akan berbicara semua sisi kehidupan manusia di muka bumi ini. Dan dibahas semua dalam Islam. Dan justru saat sekarang ini pelajaran Islam ini sudah mulai hilang. Bahkan pelajaran-pelajaran yang berlabelkan agama juga tidak membuat pelajaran dasar itu menjadi murid-muridnya proud to be a Muslim, bangga menjadi Islam. Luar biasa sekali. Dan ini mengingatkan kita terhadap sabda Rasulullah SAW. Taraktu fikum amrain in tamassaktum fihima lan tadillu abadan wa huwa al-Qur'an was sunnah. Jadi ketika Rasulullah SAW menyabdakan ini, maka artinya Rasulullah menjamin kepada kita bahwa saya ini makana Muhammadun ayatnya bahwa Nabi Muhammad SAW itu hanyalah manusia. Makana Muhammadun Rasul. Ya, makana Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immat aw qutilan qalabtum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Nabi Muhammad ini hanyalah sebagai manusia biasa seperti kita dan bukanlah sesuatu yang perlu dituhankan. Beliau adalah rasul. Ketika dia mati ataupun dia terbunuh, maka bukan berarti agama Islam itu terhenti sampai di situ. Taraktu fikum amrain. Rasulullah SAW memperingatkan kepada kita bahwa kalau beliau meninggal, kalau beliau mati, dan ini sangat luar biasa kisahnya. Bagaimana Umar bin Khattab yang gagah, kekar, kemudian juga
agung-agungkan sampai kemudian setan itu takut kalau dia lewat dari sebuah jalan, mencari jalan lain, takut kepada Umar bin Khattab. Tetapi ketika mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mati, dia langsung mengeluarkan pedangnya dan berkata, siapa yang mengatakan Muhammad itu mati, maka akan berada di penggal lehernya. Ini artinya sesuatu yang kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW itu luar biasa. Tetapi ingat, Umar bin Khattab pun yang derajatnya sebagai khalifah itu masih bisa diluluhkan dengan perkataan Abu Bakar, maka Nabi Muhammadun illa rasul. Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul, afa immata. Ketika dia mati, au kutilang qalabatum, ataupun dia mati karena terbunuh, maka yakin dan percayalah, siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah meninggalkan agama Islam ini. Artinya, siapa yang memilih agama Islam ini sebagai jalan hidupnya, maka pegangannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah kita akan lan tadillu abada. Kita tidak akan pernah tersesat. Kalau Allah sudah memberikan hidayah kepada kita petunjuk, maka siapa yang bisa menyesatkan kita? Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala yang menyesatkan kita, siapa yang bisa memberikan kita hidayah? Selama-lamanya tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Tidak terasa kita sudah lama berbicara, Ustadz. Mungkin terakhir dari guru kita Ustadz Kamal Malawi untuk menyampaikan singkatan atau kata-kata kepada pemirsa dimanapun berada. Silakan Ustaz. Hadirin pemirsa dan dimanapun berada, saat sekarang kita berbicara tentang bagaimana Islam itu way of life, jalan hidup, solusi hidup itu ada di Islam. Maka saat sekarang ini wa anibu ila rabbikum wa aslimulah, kembalilah ke Allah Subhanahu wa taala, kemudian pasrahlah Allah maunya apa, itu saja. Maka apapun persoalan kita, mau persoalan ekonomi, persoalan keluarga, persoalan politik, persoalan hukum, persoalan dalam sebuah negara, persoalan dalam keluarga, persoalan di tengah masyarakat, semuanya telah dipaparkan dalam Islam. Semua kitab-kitab ulama telah membahasnya. Maka wa aslimu lahu, kembalilah ke Islam, ikuti aturan main Islam, maka Islam pada saat itu akan memberikan way of life. Jalan itu akan terbuka. Maka saat sekarang ini pertanyaannya bukan di Islam, tapi pertanyaannya kita sendiri masihkah pada saat itu memahami Islam. Di situ saja permasalahannya. Karena Islam sudah memaparkan secara detail dan jelas terbuka semuanya. Karena Islam ini adalah agama riset, agama yang menggunakan akal, mengadakan penelitian, bukan agama pada saat itu agama hayalan. Jadi dia perlu cross check dan sebagainya. Semakin kita kuat dalam memahami Islam, semakin kita mengerti dalam Islam, semakin ternyata Islam itu memberikan solusi semuanya. Sehingga suatu saat dan pasti kita akan mendapatkan solusinya. Ujung-ujungnya apa? Bangga dengan Islam. Itu saja. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak pemirsa TCTV dimanapun Anda berada. Terakhir Ustadz, sebelum ditutup kita jawab dulu pertanyaannya ini. Singkat saja Ustadz ya. Ya. Satu pertanyaannya, Ustadz bertanya, kenapa saya sudah menjaga hubungan dengan Allah tetapi kemudian masih banyak masalah dalam hidup ini? Am hasibtum an tadkhulul jannah walam ya'lamillahu alladzina amanu minkum. Iya, dia am hasibtum an tadkhulul jannah walam ya'tikum ma tadkhala min qablikum massatkumul ba'sa wa dharra wa zulzilu. Masya Allah. Terjawab sudah Ustaz ya? Sudah selesai. Kalau kita pengen masuk surga ya memang penuh dengan ujian, penuh itu. dengan tantangan. Bukan berarti kita memperbaiki hubungan dengan Allah, kita kemudian tidak ada ujian. Justru di dalam Quran surah Ar-Rum mengatakan bahwa am hasibatum Laqad fatana alladziina min qablihim. Ya, laqad fatana alladziina min qablikum falaya'lamanna Allahu alladziina aamanu wa ya'lamal kadzibin. Orang yang beriman itu sudah pasti enak aja ngomong saya sudah berhubungan dengan Allah tanpa diuji. Ya, terjawab sudah singkat sekali saja. Alif Lam Mim ahsiban nas ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Tunggu dulu. Begini pemirsa sekalian. Setelah kita mengatakan ayaqulu amanah, kita mengatakan beriman kepada Allah, kemudian mereka mengatakan apa mereka tidak diuji. Iya. Jadi ini bukan hanya sekedar ucapan, atau bukan hanya sekedar permasalahan 1 hari 2 hari, 1 bulan 2 bulan. Ini berkaitan dengan iman dengan ujian. Karena
Ya lulus SD aja ada ujiannya. Oh Ustaz. iya, Iya. enggak bisa. Maka pada dasarnya begini, kita tuh ketika ujian datang, persoalan itu kan banyak masalahnya ya, Mm-mm. persoalan itu. Ya sama seperti tadi. Mm. Orang mau SD, mau SMP, SMU, Ya semakin naik, S1, S2. semakin soalnya juga. Artinya apa? Derajat orang itu akan semakin tinggi dengan Iya, iya, ujian iya, iya. itu. Jadi kita tidak bisa masuk surga itu gratis. Surga itu mahal. Ada orang beli surga itu dengan sakit. Ada orang diuji dengan sakit, diuji dengan kekurangan, diuji dengan kelaparan, diuji dengan berbagai persoalan. Artinya ujian-ujian itu dia sabar nggak dengan ujian itu? Dengan kesabarannya dia menghadapi ujian itu, maka kelasnya akan naik. Ketika kelasnya naik, Allah menempatkan dia ke surga yang spesial. Jadi saat sekarang ini bukan ujian yang terlalu berat, bukan ujian itu yang terlalu besar, tapi iman kita yang terlalu lemah. Jadi ketika kita mengaku hubungan kita baik dengan Allah, seharusnya menjadi ujian itu menjadi nikmat. Nikmat. Karena kita merasa bahwa Allah akan mengangkat derajat kita. Iya. Berarti kalau ada orang yang kemudian merasa mendekatkan diri kepada Allah, tapi masih merasa ujian, berarti bagaimana, Ustaz? Kan begini, di ayat itu kan begini. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Itu kan begini. Artinya itu, kenapa mengucapkan salam kepada kalian wahai penduduk? Karena kalian telah sabar dulu di muka bumi. Sabar ngapain di situ? Sabar dalam takdir Allah, sakit, lelah, sabar dalam mengikuti perintah Allah, sabar untuk tidak melakukan yang Allah yang pada saat itu yang Allah larang. Maka dikatakan bahwa ternyata kesabaran yang kita alami di atas dunia, dengan kesabaran itu justru Allah membeli kita kesabaran kita dengan surga. Maka ayatnya langsung salamun alaikum bima sabartum. Jadi sabar ketika diuji dengan banyak harta, sabar ketika diuji dengan harta, sabar. Maka dengan kesabaran itu Allah membelinya dengan surga. Berarti kalau butuh surga enggak? Kita butuh surga. Berarti kalau butuh surga butuh diuji enggak? Butuh diuji. Berarti silakan datang. Ya Allah, uji gue yang banyak. Kenapa? Karena gue butuh surga. Gue gak bisa masuk surga tanpa diuji. Jadi cari di balik cara mindset-nya. Masya Allah. Baik. Pertanyaan kedua, Ustaz. Yes. Bagaimana orang yang terlahir dari keluarga yang bukan muslim? Apakah kita orang-orang yang terpilih untuk menjadi muslim? Karena untuk menjadi mu'alaf pun itu juga dari hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaannya apa ini jadinya? Bagaimana kita? Oke, kita langkahin saja. Saya juga tidak paham pertanyaannya. Pertanyaan terakhir, Ustadz boleh sedikit bertanya apa makna hidayah? Hidayah ini petunjuk ya. Kayak begini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu hidayah. Oh, bukan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Iya. Jadi kita harus paham juga itu apa itu taufik, apa itu hidayah. Jadi kan begini. Orang yang kalau sudah mendapatkan hidayah pasti mendapatkan taufik. Jadi hidayah itu kan begini, di ayat itu wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Oke. Jadi hidayah itu memang adalah petunjuk Allah. Ya, petunjuk Allah yang memang pada saat itu hidayah itu tidak bisa kita tunggu. Seperti yang saya sebut tadi, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi orang yang bersungguh-sungguh menempuh jalan kami atau ketemu dan dari sebagai bersungguh-sungguh, maka lanahdiyannahum, sungguh kami akan berikan dia hidayah. Jadi hidayah itu apa? Ada ikhtiar, ada usaha. Kemudian kalau sudah mendapatkan hidayah, bagaimana Allah memberikan taufik di ayat tadi itu? Kalau umpamanya cekcok antara laki dengan perempuan, maka hendaklah laki-laki dan perempuan itu mengadakan utusan. Ketika memberikan utusan, mereka sudah melakukan ini, sudah mendapatkan hidayah untuk melakukan ini, yuwafikillahuma, maka Allah akan memberikan taufik. Dan taufik Allah itu juga nggak turun tanpa dipancing dengan mengikuti hidayah Allah. Apa itu hidayah? Mengikuti Al-Quran. Jadi makanya orang yang paling beruntung di atas dunia ini adalah siapa? Orang yang mendapatkan hidayah. Iya, hidayah dan taufik. Makanya kita sering mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Kenapa? Harus ada dipancing sehingga taufik Allah turun, kita mendapatkan hidayah. Siapa yang paling beruntung? Yang paling beruntung saat sekarang ini adalah Bapak Agung Gumelar. Karena dapat menantu taufik hidayah. Kita juga beruntung, Ustaz. Apa itu? Karena kita berada di hidayah.
Oh gitu. Al-Hidayah Iya. Tahfiz Center. Jadi hidayah itu sesuatu hal yang paling mahal di atas dunia. Berarti kita berada di tempat yang mahal saat Oh ini. iya. Masya Jadi Allah. maka beruntunglah kita berada di naungan Al-Hidayah. Al-Hidayah, Gitu. Masya Karena Allah. tidak ada di atas dunia ini yang paling mahal terkecuali hidayah. Hidayah. Gak bisa dibeli. Tidak bisa Gak dibeli dengan bisa apapun, gitu. didolarin. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita selalu terbimbing Iya. hidayah. Ini. Dan mudah-mudahan orang yang ada di Al-Hidayah ini tidak keluar dari hidayah. Karena sudah berada dalam Iya. naungan hidayah. Dan tentu termasuk yang paling bertanggung jawab itu supaya orang yang mendapat hidayah itu adalah leadernya. Oh, Jadi, Masya Allah. dia Kembali selalu- lagi dong Ustaz ke leader. Oh iya ke leadernya. Baik, kalau secara bahasa secara istilah Al-Imam Asy-Syaikh Ali As-Sabuni dalam kitabnya Tafsir Ayatul Ahkam mengartikan bahwa hidayah kullu ma dalla 'alal khair, setiap yang mengarahkan dalam kebaikan maka itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya. Dan terima kasih banyak para pemirsa ETC TV yang sudah bertanya. Mudah-mudahan sehat selalu dan diberikan hidayah. Tadi bertanya hidayah. Mudah-mudahan diberikan hidayah baik para pemirsa termasuk kami juga dan gurunda kita juga. Kita selalu mengharap rindu akan hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita ditujukan jalan yang lurus. Ihdina shiratal mustaqim. Mudah-mudahan kita semua diberikan jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe juga komentar di channel ETC TV dan dukung terus. Mudah-mudahan dakwah kami meluas dan kita semua mendapatkan pahala jariah dari apa yang kita lakukan. Terima kasih banyak sebelumnya Ustadz. Mudah-mudahan Ustadz dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya dan dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.